kitab yang dijadikan referensi oleh Ki Idrus Romli, tapi apakah benar kitab yang dia jadikan referensi itu untuk mengesahkan nasabnya Ba'alawi dan Wali Songo kepada Alwi bin Ubaidillah? Sementara kita sama-sama tahu bahwasanya yang pertama kali ya sejarawan yang mengatakan bahwasanya Wali Songo ini kemungkinan nasabnya bersambung kepada klan Ba'alawi adalah LWC van den Burg dan Tom Peirce, yang kemudian dikutip oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur di dalam kitabnya Asy-Syamsud Dhahirah. Nah, kira-kira demikian dari saya, teman-teman. Ini termasuk salah satu dari Gus atau santri yang mengkritik Kiai Haji Idrus Romli. Tapi ini kritiknya malah lebih parah dari kritiknya Gus Aziz Jazuli. Kalau Gus Aziz Jazuli masih mending baca kitab. Kalau ini mah parah ya. Ini mengkritik Kiai Haji Idrus Romli, tapi kok sepertinya entah sengaja pura-pura bodoh atau bagaimana, kok malah sepertinya tidak paham mana itu matan kitab, mana itu hasyiahnya. Jadi dia sepertinya belum pernah baca kitab Syamsud Dhahirahnya, sehingga penjelasannya itu seperti orang yang nggak ngerti bahasa Arab gitu loh. Jadi nggak ngerti apa yang ditulis. Mungkin cuma dengar dari konten YouTube yang mengatakan bahwasanya Wali Songo bernasab ke Ba'alawi itu kan bersumber dari Van der Burg, orang Belanda itu, orientalis yang mau membelokkan sejarah. Itu pernyataan paling tolol ya. Saya buktikan bahwa itu pernyataan paling konyol, paling tolol. Kalau dia bilang bahwasanya yang pertama kali menyandarkan menyandarkan Wali Songo kepada Ba'alawi itu Van der Burg. Apalagi lalu diklaim itu dikutip oleh Habib Abdurrahman al-Masyhur, penulis Syamsud Dhahirah. Itu berarti orang ini tidak ngerti mana yang tulisannya Abdurrahman al-Masyhur, mana yang catatan kaki. Begitu ya, kadang-kadang kalau sudah mau ngebatalin orang itu memang agak nggak masuk akal cara berpikirnya ya. Sekarang perhatikan, saya detail sedikit-sedikit ya, semoga bisa paham ya. Coba perhatikan yang pertama, di sini ada penjelasan LWC atau Ludwig William Christian van der Burg itu hidupnya di antara tahun 1845 sampai 1927 tahun. Ini seumuran atau seangkatan dengan Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur ya. Tapi kalau Abdurrahman ini pakai tahunnya itu tahun Hijriah ya, tahun 1320. Berarti kan sekitar 200 tahun yang lalu ya, atau 100 tahun yang lalu ya. Karena sekarang kan tahun 1440 ya, 120 tahun yang lalu wafatnya. Sementara Van der Burg tahun 1927, berarti sekitar 100 tahun yang lalu lah ya, 100 kurang. Nah, Habib Abdurrahman ini nggak ngerti ada Indonesia, Pak. Artinya apa? Artinya dia nggak ngerti ada Wali Songo, nggak ngerti ada Van der Burg, enggak. Dalam kitab tulisannya Abdurrahman al-Masyhur itu nggak pernah menyebut orang Indonesia satupun di situ. Ya. Jadi nggak ngerti ada Wali Songo itu, nggak ngerti, nggak tahu gitu loh. Ketika menjelaskan tentang Ali Amol Faqih itu ya, itu hanya menjelaskan bahwa beliau itu hijrah ke Hindia dan disebut dengan Azmat Khan. Sudah sampai di situ aja. Nggak ada Van der Burg, nggak ada Wali Songo, nggak ada. Yang ada itu adalah hasyiahnya atau catatan kakinya yang ditulis oleh Dia Syahab. Jadi tolong, ini nyebut ulama besar, tapi kok difitnah ya, kan ini jadi fitnah bahasanya ini. Kalau sadar ya, artinya berbicara sesuatu itu asal dan menyangkut ulama kan luar biasa kan. Kalau sengaja kan kurang ajar itu. Tapi saya yakin nggak sengaja, mungkin memang nggak pernah baca kitabnya, cukup mendengarkan konten-konten bahwa Syamsud Dhahirah kitabnya Ba'alawi itu memalsukan nasab Wali Songo karena menjadi korban atau kong kali kong bahkan dengan Van der Burg katanya. Apalagi Tom Peirce itu mana bicara nasab Ba'alawi, Pak. Cuma mereportase ada dulu wali di Jawa, nggak menjelaskan nasabnya mereka kemana. Coba Tom Peirce yang sebelah mana itu yang mengatakan Wali Songo ke Ubaidillah itu, mana dia tahu Ubaidillah? Tom Peirce itu dari Portugis itu ya.
Kadang-kadang nggak masuk akal. Sekarang saya buktikan ya. Biar dibuka matanya itu, biar dilihat kitabnya, biar tahu mana yang tulisannya Abdurrahman Al-Masyhur, mana yang bukan. Biar nggak asal ngomong ya. Kan disayangkan santri, Gus, tapi kok memahami begitu aja, jauh panggang daripada api ya. Bahkan mungkin nggak ada apinya, panggangnya aja ya, nggak ada dagingnya juga ya, panggangannya aja begitu. Coba perhatikan ini loh, kitab Syamsud Dhohiro ya. Yang paling atas itu taklif, nama pengarangnya ya, yaitu As-Sayyid Asy-Syarif Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur ya. Kemudian di bawah itu ada muhakkik, ada juga muallik. Siapa itu? Dia Sahab ya, sama-sama Ba'alawi. Kemudian perhatikan kitabnya, nanti saya buka ya. Itu yang halaman 521 yang judulnya besar itu ya, sebelah kiri apa sebelah kanan ya. Ali Alawi bin Muhammad Sohib Mirbat. Nah, ini yang teks dari matan, yaitu tulisannya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Nah, sebelah kiri itu yang kecil Alu Abdul Malik. Nah, Abdul Malik itu yang Asmad Khan. Itu tulisan dari Dia Syahab ya. Itu hasyiahnya, begitu ya. Jadi pahami dulu cara baca kitab itu, pahami dulu. Saya kira bukan tidak tahu, tapi memang tidak pernah baca mungkin ya. Tapi sudah bernafsu mau bicara tapi tidak meneliti. Gitu kok mau ngeritik Gus Idrus Romli ya. Kan aneh-aneh saja ya. Sekarang coba diperhatikan. Ini yang Alu Alawi bin Muhammad Sohib Mirbat. Nah, Alawi ini adalah Ammul Faqih, saudaranya dari ayahnya Faqih Muqaddam, maka disebutlah pamannya Faqih Muqaddam. Berarti Ammul Faqih begitu ya. Wa amma Syekh Alawi Asy-Syahir bi Ammil Faqih ya. Kemudian di situ di bawahnya dijelaskan anak-anaknya. Yang pertama Abdullah, yang kedua Ahmad, yang ketiga Abdul Malik lahu akibun muntasyarun bil Hindi. Jadi ada anak dari Ammul Faqih, anak dari Alawi yang bernama Abdul Malik, berarti Abdul Malik bin Alawi. Di sini Habib Abdurrahman Al-Masyhur hanya menjelaskan bahwa keturunannya itu tersebar di India. Wa yu'rafuna bi Ali Azmad Khan. Azmad Khan ya. Dan mereka dikenal dengan Alu Azmad Khan. Sudah, setelah itu langsung anak yang keempat. Nggak bicara Pak bahwa Ahmad Khan ini adalah asal usulnya Wali Songo. Nggak ada, apalagi nyebut-nyebut Van der Burg. Dari mana gitu loh. Kalau Anda bawa kitab Syamsud Dhohiro, bawa nama penulisnya yaitu Abdurrahman Al-Masyhur, dikait-kaitkan dengan Van der Burg, dikait-kaitkan dengan Wali Songo, Anda tidak pernah baca kitabnya berarti. Ya. Kenapa? Karena yang menjelaskan itu justru bukan Abdurrahman Al-Masyhur, tapi muhakkik dan mualliknya, yaitu Dia Sahab. Kemudian perhatikan ada catatan kaki nomor 2 di bawah itu. Di atas kan di putra ketiga itu Asmad Khan kan ada catatan kaki nomor 2 itu. Nah di bawah itu saya dzikru Ali Abdul Malik ba'dahada. Ini kan halaman 521. Jadi kata muhakkiknya akan ada penjelasan tentang Abdul Malik setelah ini. Lompat ke halaman berikutnya ya, 522. Itulah Abdul Malik atau Alu Abdul Malik. Jadi ini yang menjelaskan adalah Dia Sahab, bukan pengarang kitab Syamsud Dhohirohnya, tapi muallik atau muhakkiknya ya. Lalu di situ perhatikan panah merah di situ ya. Biar tahu bahwasanya yang mengatakan silsilah Wali Songo itu ke Asmad Khan itu ada di manuskrip Palembang ya. Jadi di situ wa fi syajarati ansa bisalatin Palembang ya. Di dalam pohon nasabnya Sultan-Sultan Palembang, dzukira lahu wa li sulalatihi wa hiya syajaratun kutibat ama 1161 ya. 1161 itu ya. Itu kan Hijriah. Itu tahun ya. Sebelum Van der Burg, juga sebelum Abdurrahman Al-Masyhur ya. Abdurrahman kan 1200, Van der Burg kan juga seangkatan. Berarti kan sebelum Van der Burg lahir Pak, 100 tahunan, itu sudah ada data atau manuskrip, di mana dalam manuskrip itu menyebut
Asmat Khan sebagai leluhur mereka, para sultan itu. Ya, coba saya bacakan ya. Ja'a fiha ma tarjamatuhu anil Malayu ya. Ada di situ yang telah diterjemahkan, maksudnya di manuskrip yang bertahun 1161 itu ya, Sultan Palembang itu, ada manuskrip di situ yang diterjemahkan dan itu berbahasa Melayu ya. Wa hadhihi silsilatu nasabi Tuan Faqih Jalaluddin fi Malang Muara, fi Talang Muara, dan ini adalah silsilah dari Tuan Faqih Jalaluddin di Talang Suara ya. Karena fi Qasri As-Sultan Mahmud Badruddin ya, adalah itu Sultan Mahmud Badruddin bin Sultan Mansur, putra dari Sultan Mansur, yudarrisu fi ilmi usuluddin, yang mengajar ilmu usuluddin wal Quran dan Al-Quran. Wa ghairi dzalik, dan ilmu-ilmu yang lain, minal ulum, dari berbagai ilmu. Nah, ini perhatikan ya, dibuka mata, dipakai telinga. Fa fi hadhihi syajarati, maka di dalam manuskrip atau di dalam sajarah nasab ini, ja'a dzikru As-Sayyid Jamaluddin Al-Husaini. Ada penyebutan As-Sayyid Jamaluddin Al-Husaini bin Ahmad bin Abdullah bin Alawi bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali bin Alawi bin Muhammad ya, dan seterusnya sampai Ubaidillah. Jadi di situ ada Pak penyebutan bahwa mereka berasal dari Abdul Malik bin Alawi, Abdul Malik Asmat Khan ya. Kenapa? Karena itu jalurnya sama ke Sahib Mirbad. Mereka Pak yang nulis. Jadi dia Syahab ini hanya mengutip apa yang ada di manuskrip di Palembang, bukan dari Panderberg. Perkara misalnya Panderberg juga mengatakan begitu, Panderberg juga bukan orang pertama. Gitu Pak ya. Jadi jangan berpikir bahwa yang menulis itu adalah Abdurrahman Al-Masyhur. Anda memfitnah itu kalau sengaja ya. Apalagi dalam rangka disalah-salahkan. Orang nggak melakukannya kok Anda anggap itu kesalahan terus Anda timpakan kepada Abdurrahman Al-Masyhur. Ngaco itu ya. Begitu juga kalaupun misalnya dalam kitab Syamsud Dhohiroh di bagian hasyiahnya ada tulisan dia Syahab ya. Anda perhatikan dari mana sumbernya. Apalagi mau dikategorikan mana sumber yang pertama gitu loh. Makanya jangan heran kalau sekelas Said Agil Siroj, Profesor Kiai Haji Said Agil Siroj itu mengatakan udah nggak penting siapa itu namanya Imad itu. Pokoknya Sunan Gunung Jati itu jalurnya ke Asmat Khan Balawi, itu berkali-kali diulang. Begitu juga Kesultanan Banten itu ya. Apakah mereka sudah menolak Balawi apa enggak? Ini perbedaan saja dalam jalur nasab. Ya namanya perbedaan, yang mana yang sama-sama kuat datanya, ya harus diapresiasi. Beda dengan perbedaan Anda dengan Az-Zabidi. Kata Az-Zabidi sah, kata Anda tidak sah. Nasab Balawi Anda siapa? Baca kitab matan dan sarah aja terbalik-balik gitu ya. Allahumma hadina hada